Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pertemuan minggu kemarin kita telah membahas materi yaitu tentang pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan gas. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang perpindahan panas. Yang pertama yaitu tentang konduksi. Konduksi untuk zat padat. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Perpindahan kalor secara konduksi berlangsung pada benda padat, terutama logam. Contoh peristiwa konduksi diantaranya: yang pertama, ketika mengaduk minuman panas dengan menggunakan sendok logam, ujung sendok yang kita pegang terasa panas juga. Saat kita membeli bakso atau soto yang kuahnya panas, coba pegang mangkuknya. Mangkuk juga terasa panas kan? Itu merupakan contoh penerapan konduksi pada zat padat yang sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hantaran kalor hanya terjadi jika terdapat perbedaan suhu. Kecepatan aliran kalor melalui benda sebanding dengan perbedaan suhu antara ujung-ujungnya. Ukuran benda dan jenis benda, aliran kalor melalui benda yang seragam ditemukan dari percobaan bahwa aliran kalor delta Q per selang waktu delta T dinyatakan dalam persamaan delta Q per delta T sama dengan K dikali A dikali T1 minus T2 per L, di mana A merupakan luas penampang lintang, L merupakan jarak antara kedua ujung yang memiliki suhu lebih tinggi dan suhu lebih rendah, dan K merupakan konstanta pembanding atau konduktivitas termal. Ini merupakan salah satu bentuk contoh soal mengenai konduksi untuk zat padat. Soalnya yaitu, hitung kecepatan aliran kalor melalui jendela kaca dengan luas kaca 2,0 meter kali 1,5 meter dan tebal 3,2 mm. Jika suhu pada permukaan dalam dan luar adalah 15,0 derajat Celcius dan 14,0 derajat Celcius dengan konstanta pembandingnya yaitu 0,884. Di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah luas kaca. Luasnya 2,0 meter kali 1,5 meter. Hasilnya 3,0 meter kuadrat. Kemudian yang diketahui tebal 3,2 mm. L-nya itu 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Mengapa dia menjadi 3,2 kali 10 pangkat minus 3? Karena milimeter ke meter. Kemudian yang diketahui, jika suhu pada permukaan dalam untuk T1-nya itu 15 derajat Celcius dan untuk luarnya adalah 14,0 derajat Celcius. 14,0 derajat Celcius. Yang ditanya, hitung kecepatan aliran kalor. Kan rumusnya delta Q per delta T sama dengan K dikali A dikali T1 minus T2 per L. Di sini yang diketahui untuk A-nya. Untuk A-nya kan yang diketahui untuk K-nya, konstanta pembandingnya itu 0,884 dikali A-nya itu 3,0 meter kuadrat. 3,0 meter kuadrat dikali T1-nya itu 15,0 minus T2-nya 14,0 per L-nya tadi kan 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Kita tulis 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 828,75 Joule per sekon. Materi selanjutnya yaitu konveksi untuk zat cair dan gas. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Terdapat dua konveksi, yang pertama konveksi dalam air dan yang kedua konveksi dalam udara. Konveksi dalam air, contoh peristiwanya yaitu pemanasan air dalam ketel dan proses peleburan logam bekas yang terbuat dari besi pada tungku, peleburan logam atau tanur. Yang kedua konveksi dalam udara.
Konveksi udara dapat dijumpai ketika terjadinya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Kemudian cerobong asap pabrik yang berguna untuk mengadakan sirkulasi udara. Laju aliran kalor delta Q per delta T ketika sebuah benda panas memindahkan kalor ke fluida di sekitarnya secara konveksi sebanding dengan luas permukaan A yang bersentuhan dengan fluida dan beda suhu delta T antara benda dan fluida. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta Q per delta T sama dengan H dikali A dikali delta T, dengan H merupakan koefisien konveksi yang nilainya bergantung pada bentuk dan kedudukan permukaan. Soal materi konveksi untuk zat cair dan zat gas, soalnya permukaan dalam suatu dinding rumah dijaga agar bersuhu tetap 30 derajat Celcius. Pada saat udara luar 20 derajat Celcius, berapa banyak kalor yang hilang karena konveksi alami pada dinding berukuran 8,00 kali 4,00 meter selama sehari? Anggap koefisien konveksi rata-ratanya 3,5. Di sini kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahui yang pertama T1-nya 30 derajat Celcius. Mengapa dia bisa menjadi 303 Kelvin? Karena kan kalau dari Celcius ke Kelvin plus 273, maka 30 plus 273 itu 303 Kelvin. Begitu juga untuk T2-nya. T2-nya itu 20 derajat Celcius. Kita tambah 273, hasilnya 293 Kelvin. Kemudian untuk delta T-nya itu kan T1 minus T2. 303 minus 293 itu 10 Kelvin. Kemudian untuk A-nya, untuk banyak kalor yang hilang karena konveksi alami pada dinding berukuran A-nya 8 meter kali 4 meter sama dengan 32 meter kuadrat. Kemudian untuk delta T, untuk waktunya selama sehari. Sehari kan 24 jam, sedangkan 24 jam itu sama dengan 86.400 sekon. Untuk H-nya 3,5. Yang ditanya itu delta Q. Rumusnya delta Q sama dengan H dikali A dikali delta T. 3,5 dikali 32 meter kuadrat dikali 10 Kelvin dikali 86.400 sekon. Hasilnya adalah 9,68 kali 10 pangkat 7 Joule. Jadi banyaknya kalor yang hilang karena konveksi sebesar 9,68 kali 10 pangkat 7 Joule. Materi selanjutnya yaitu tentang radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas secara radiasi hanya terjadi dalam gas maupun dalam ruang hampa udara. Kecepatan sebuah benda dalam meradiasikan energi sebanding dengan pangkat 4 suhu Kelvin, T. Kecepatan radiasinya juga sebanding dengan luas A dari benda yang memancarkannya. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Delta Q per delta T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Persamaan tersebut merupakan persamaan Stefan-Boltzmann. Untuk persamaan benda hitam sempurna, banyak kalor yang dipancarkan dapat ditentukan dengan persamaan E sama dengan sigma dikali T pangkat 4. Benda hitam sempurna adalah benda yang dapat memancarkan atau menyerap kalor secara sempurna. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak ada benda hitam sempurna. Oleh karena itu, persamaan radiasi kalor dapat ditulis dengan persamaan E sama dengan E kecil dikali sigma dikali T pangkat 4. Kecepatan total aliran kalor radiasi dari benda dinyatakan dengan delta Q per delta T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T1 pangkat 4 minus T2 pangkat 4. Di mana E besar merupakan laju pancaran kalor, Q merupakan kalor yang dipancarkan, T kecil merupakan waktu, T besar merupakan suhu mutlak,
Sigma merupakan konstanta Stephan-Boltzmann dan E kecil merupakan emisivitas, yaitu bilangan yang menyatakan karakteristik materi memiliki nilai dari 0 sampai 1. A merupakan luas penampang, T2 merupakan suhu keliling, dan T1 merupakan suhu benda. Salah satu contoh soal untuk materi radiasi soalnya yaitu sebuah benda hitam sempurna mempunyai suhu 27 derajat Celcius. Jika luas permukaannya 3 meter kuadrat, berapakah kalor yang dipancarkan selama 1 menit? Yang diketahui itu T-nya untuk suhunya yaitu 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin karena Celcius ke Kelvin itu kan ditambah 273. 27 ditambah 273 itu 300 Kelvin. Kemudian luas permukaannya 3 meter kuadrat. Untuk A-nya 3 meter kuadrat. Berapakah kalor yang dipancarkan selama 1 menit? 1 menit itu T-nya sama dengan 60 sekon. Yang ditanya delta Q. E sama dengan sigma dikali T pangkat 4. Untuk sigma, konstanta Stephan-Boltzmann itu nilainya ada ketetapannya yaitu 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian untuk T-nya tadi 300 Kelvin, 300 pangkat 4. Maka 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali 81 kali 10 pangkat 8. Hasilnya 459,27. Sekarang kita cari untuk delta Q-nya. Delta Q sama dengan E dikali A dikali delta T, di mana E-nya tadi sudah kita dapatkan 459,27. Kemudian A-nya 3 meter kuadrat, 3 meter kuadrat. Kemudian delta T-nya itu 60 sekon. Hasilnya 82.668,6 Joule sama dengan 19.745,06 kalori menjadi 20 kilokalori. Kalor yang dipancarkan. Materi selanjutnya yaitu tentang suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia cenderung stabil, berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Tubuh manusia memiliki mekanisme pengaturan untuk menjaga agar suhu tubuh tetap berada di kisaran suhu normal. Mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia. Pusat pengaturan suhu tubuh terdapat di hipotalamus otak. Ketika suhu tubuh meningkat di atas normal, hipotalamus akan mengirimkan pesan ke kelenjar keringat untuk meningkatkan sekresi ke keringat. Ketika suhu tubuh menurun di bawah normal, pembuluh darah di kulit menyempit sehingga lebih sedikit panas yang dibawa ke permukaan tubuh. Pengaturan suhu tubuh pada kondisi panas. Pada saat kondisi panas, tubuh akan membuang panas ke lingkungan. Ada 4 cara membuang panas tubuh yaitu konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi. Pengaturan suhu tubuh pada kondisi dingin. Maaf, di sini yang Ibu maksud pada kondisi dingin bukan pada kondisi panas ya. Pada kondisi dingin dapat terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, keringat tidak dihasilkan. Yang kedua, otot di bawah kulit berkontraksi sehingga kantong rambut tegak. Yang ketiga, arteri yang membawa darah ke bawah permukaan kulit berkontraksi. Kemudian, materi selanjutnya yaitu mengukur suhu tubuh. Secara kuantitatif, kita dapat mengetahui bahwa suhu adalah sensasi dingin atau hangatnya sebuah benda yang dirasakan ketika kita menyentuhnya. Secara kuantitatif, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan termometer. Setelah membahas tentang suhu tubuh manusia, sekarang kita bahas tentang suhu tubuh hewan. Sebagian besar hewan telah mengembangkan mekanisme untuk mengatur suhu tubuhnya. Ada yang melakukannya secara fisiologi, ada pula yang melakukannya dengan cara mengembangkan struktur tubuh tertentu atau dengan melakukan perilaku tertentu. Hewan eksoterm menyerap panas dari lingkungan. Di sini pada sebagian hewan, suhu tubuhnya ditentukan oleh perubahan suhu lingkungan. Hewan seperti itu disebut ektoterm. Hewan ektoterm menggunakan sumber panas eksternal untuk mengatur suhu tubuhnya, sering disebut hewan berdarah dingin.
Selanjutnya, hewan endoterm mendapatkan panas dari proses metabolisme. Burung dan mamalia merupakan hewan endoterm. Hewan endoterm mendapatkan sebagian besar panas tubuhnya melalui proses metabolisme. Hewan endoterm sering disebut hewan berdarah panas. Yang pertama, perilaku untuk mengatur suhu tubuh. Ketika cuaca lingkungan turun, banyak hewan endoterm menurunkan suhu tubuhnya di bawah normal. Kondisi ini disebut torpor. Dalam keadaan torpor, metabolisme akan menurun drastis, laju pernapasan dan denyut jantung menurun, serta hewan menjadi kurang responsif terhadap rangsang eksternal. Kemudian, struktur tubuh untuk mengatur suhu tubuh, di mana hewan endoterm memiliki struktur adaptasi untuk mengatur suhu tubuh. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas segala perhatian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.